Oke. Ya, udah 100. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, hari ini saya Adrian Teja. Saya adalah alumni dari Prastia Mulia angkatan 12, yaitu lulus tahun 98. Ya, udah lama banget. Nah, saya saat ini di Prastia Mulia menjadi pembantu dekan 2, bidang operasional, SDM, dan keuangan. Nah, tapi kita ngelihat bahwa kita ada grup saham, ya, dan ada kebutuhan untuk melihat sebenarnya target indeks kita tahun ke depan itu seperti apa sih, gitu. Karena dengan kondisi work from home seperti sekarang, ternyata animo masyarakat untuk menjadi investor saham menjadi sangat besar. Nah, di sini kita mencoba berbeda ya dengan yang ada di sumber-sumber lain, di mana analisis itu lebih banyak ke analisis teknikal. Nah, kita coba dari sisi akademik, yaitu sisi fundamental. Nah, selama presentasi ini saya akan dibantu oleh Kevin Chandri, dia akan menjadi moderator. Dan Kevin Chandri juga adalah lulusan S1 Finance tahun masuk 2015 ya, Pak Kevin? Benar, Pak. Oke. Nah, jadi kita akan bahas topik-topik ini. Mungkin setiap topik besar kita akan berhenti, mungkin kita akan terima 2 atau 3 pertanyaan, terus kita maju lagi. Nah, semangatnya adalah kita mengikuti arahan dari Prof. Jisman Simanjuntak yang mendorong supaya alumni itu setelah lulus tetap masih bisa belajar, ya, sebutnya lifelong learning. Nah, itu akan kita pegang terus. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya akan mulai saja ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai share screen. Nah, ini adalah topik kita hari ini. Kita akan melihat kondisi ekonomi kita dalam bayang-bayang COVID-19. Ya. Nah, ini saya baru bikin presentasinya tanggal 28 bulan 11, jadi cukup baru lah. Ya, kita mulai ya. Oke. Nah, seperti biasa, saya harus menyampaikan disclaimer. Ya. Jadi, selalu kalau investasi tidak boleh menggunakan satu sumber. Silahkan mempertimbangkan banyak sumber sehingga Bapak Ibu mempunyai perspektif yang lengkap. Nah, kita ngelihat dulu topik kita ada 4. COVID-19 update, Global Economic Outlook-nya, Indonesia Economic Outlook, dan Indonesia Investment Outlook. Ya, update COVID-19. Nah, kita semua selalu dihadapkan dengan berita-berita tentang pasien COVID yang bertambah dari awalnya kita tahu hanya puluhan, naik di ratusan, naik ribuan, dan terakhir kita mencapai 8.000. Demikian juga di Amerika dan dengan negara-negara Eropa. Semua pertumbuhannya cukup pesat kalau dilihat dari aspek angka. Tapi kalau kita menggunakan perspektif lain, kita akan mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana negara-negara itu menghadapi COVID. Nah, ini adalah tampilan lain dari kasus COVID-19 di dunia. Saya pakai contoh negara-negara besar ya, Brasil, India, Rusia, Cina, Indonesia, dan Amerika Serikat. Nah, saya ubah skalanya. Dari skala yang sifatnya linier, saya ubah menjadi skala yang sifatnya logaritmik. Jadi kalau kita lihat dari skala logaritmik, kita tahu bahwa ketika sampai bulan Mei tahun 2020, negara-negara itu sangat kebingungan ketika menghadapi pandemi COVID. Tapi setelah Mei, kita lihat
dengan sebaran yang demikian besar, ternyata kekhawatiran kita pertumbuhan pasien atau kasus COVID-19 itu tidak bertambah secara eksponensial. Malah dengan grafik logaritmik ini, kita bisa lihat bahwa ternyata pertumbuhannya melambat. Jadi satu sisi pemerintahnya sudah siap, kedua dari sisi kita masyarakat juga sebagian besar sudah tahu harus seperti apa menghadapi COVID-19 ini. Jadi ini adalah satu alasan buat kita untuk tetap optimis bahwa COVID ini akan kita lewati dengan selamat. Oke, nah sebelum kita masuk ke sini, mungkin ada yang mau discuss 1-2 pertanyaan. Silakan Pak Kevin. Ada belum? Sepertinya belum ada, Pak. Belum, masih simpel ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Nah, kita lihat economic snapshot-nya. Jadi idenya economic stimulus dengan idenya penanganan COVID itu ternyata sangat bertolak belakang. Stimulus ekonomi selalu mendorong orang itu untuk beraktivitas dan berinteraksi. Jadi kalau orang banyak beraktivitas, banyak berinteraksi, dia akan konsum dalam jumlah yang besar dan ekonomi akan tumbuh. Tapi kalau COVID, kita tahu bahwa orang itu justru tidak boleh beraktivitas dan berinteraksi. Semakin dia beraktivitas dan berinteraksi, berarti penularan akan semakin besar. Jadi kalau kita lihat, stimulus ekonomi yang kita lihat sekarang, itu belum apa-apa. Stimulus ekonomi ini hanya ada untuk memastikan bahwa bangsa kita yang kurang beruntung itu tidak terperosok lebih dalam. Jadi tujuannya hanya mempertahankan supaya mereka masih cukup makan, ya, bisa menjaga kesehatan, tapi tidak untuk menjadi sejahtera. Nah, harapannya memang begitu ada vaksin, ya, pemerintah sudah bisa mulai melaksanakan full scale stimulus. Ya, jadi dengan itu kita bisa berharap bahwa stimulus-stimulus besar akan terjadi dan ekonomi akan booming. Nah, ide dari stimulus itu kita lihat bahwa ada konsep yang sebutnya adalah modern monetary policy, ya, yang dia menyatakan bahwa kita harus mencetak uang berapapun, ya, selama pencetakan itu bisa mendorong kegiatan ekonomi kita kembali pada kondisi full employment atau istilah Prof. Jisman adalah kondisi ekonomi kesibukan penuh. Ya, jika itu terjadi dengan kita menambahkan hutang, biarlah hutang itu terus bertambah. Ya, sampai sini kita lihat lagi ya, update. Cuman saya sayang sekali di sini debt to GDP kita, saya hanya dapat data tahun 2019, 2020 kita belum dapat. Tapi estimasi kita itu rata-rata naik. Kalau misalnya untuk yang Jepang gitu ya, yang tadinya dia sekitar 240, dia mungkin naik sekitar 350 sampai 400. Demikian juga untuk Amerika yang 100% mungkin hampir 200%. Untuk Indonesia sendiri ternyata setelah saya hitung pada waktu bulan April ya, kita ekspektasi debt to GDP Indonesia itu dari 30% hanya naik sampai maksimum 40 sampai 45%. Jadi masih panjang perjalanan kita untuk menambah hutang. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat bahwa central bank dia saya bandingkan antara 4. Ya, pertama adalah Federal Reserve Amerika, terus yang biru adalah European Central Bank, ya, terus yang warna hijau kita Bank Sentral Jepang, dan juga yang warna kuning atau coklat ya itu adalah PBOC, itu Bank Sentral Cina. Nah, satu hal yang kita lihat bahwa ternyata semua negara mengaplikasikan teori modern monetary theory. Ya, jadi mereka akan cetak terus uang dalam jumlah yang sangat besar untuk menstimulasi ekonomi. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Buat Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di chat saja. Di chat So boleh. far kita sudah membahas tentang perkembangan COVID yang kalau dilihat secara log itu sudah mulai flat, dan bagaimana negara-negara berkembang, negara-negara yang sudah maju itu menggunakan kurang lebih cara yang sama, yaitu menambah debt. Mungkin masih belum ada, boleh dilanjutkan lagi. Saya pikir saya akan sedikit skip dulu ke teorinya karena semangatnya adalah long life learning. Kita akan coba masuk ke materinya. Ya. Jadi ini adalah topik yang kita ajarkan di kelas. Jadi ekonomi kita itu ada produksi yang bentuknya seperti ini, ya, dan ada juga konsumsi yang garisnya seperti ini. Jadi ketika produksi lebih besar daripada konsumsi, kita akan mengalami tekanan deflasi. Nah, kalau kebalikannya, konsumsi lebih besar daripada produksi, terjadi tekanan inflasi. Nah, saat ini kita berada dalam kondisi seperti ini, ya. Kapasitas produksi kita itu belum beroperasi secara maksimum, ya. Masih banyak barang menumpuk di gudang. Sedangkan konsumsi kita karena ada PSBB dan lain-lain, akhirnya kita tidak berani konsum. Jadi saat ini kita masih berada dalam kondisi deflationary. Jadi ketika pemerintah mencetak uang yang sifatnya inflationary, ya, dihadapkan dengan deflationary dan efek totalnya adalah saling menghilangkan atau cancel out. Oke? Ya. Ada pertanyaan belum? Oke. Ini ada satu, Pak, mungkin saya bantu bacakan. Oke. Halo Pak T, saya melihat ada perbedaan grafik logaritma penambahan kasus COVID pada Indonesia dibandingkan negara lain. Lebih tidak mendatar dalam beberapa kurun waktu. Apakah artinya Indonesia masih belum dapat menangani COVID dengan baik? Pada titik apa stimulus yang diberikan pemerintah dinilai tidak efektif pada industri di Indonesia? Misalnya apabila terjadi liquidity trap, apakah stimulus yang diberikan pemerintah selalu direspon baik oleh industri? Oke. Ya. Oke, ECB lebih banyak melakukan QE dibanding Fed. Coba kita lihat dulu datanya ya. Apakah memang seperti itu? Oke. Nah, ini adalah ECB. Dia kondisinya di atas ya. Memang secara jumlah ECB jumlahnya jauh lebih besar ya. Karena kita tidak bisa lupa juga bahwa secara kondisi ekonomi European itu kumpulan dari banyak negara-negara Eropa, sehingga kebutuhan untuk stimulusnya pun jauh lebih besar. Ya. Dan juga ada satu hal yang jarang dibahas, yaitu di Eropa itu jumlah penduduknya itu semakin menua. Jadi mereka tidak banyak konsumsi juga, terus yang muda-muda juga banyak sekali yang menganggur dan mereka berharap bantuan dari pemerintah. Jadi kondisinya memang lebih berat di Eropa ya dibanding di Amerika. Nah, kalau Amerika kan dia punya keistimewaan karena dia adalah mata uang dunia sehingga fokus investor itu tetap selalu beli aset-aset dalam mata uang US dollar. Termasuk di Eropa juga. Investornya di sana ada yang beli ke Amerika juga. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka memastikan bahwa mereka melakukan stimulus yang lebih supaya mereka bisa compete atau bisa bersaing tetap atraktif seperti di Amerika. Mungkin itu pertanyaan saya, jawaban saya apakah bisa menjawab pertanyaannya? Oke.
Ya. Sudah, Pak. Dari Oke, Pak Teja bilang sudah. Oke ya. Lalu mungkin ada sedikit pertanyaan lagi dari Jason, Pak. Jadi ternyata beberapa itu tidak bisa langsung chat ke semua. Jadi chatnya direct message, ada yang ke saya gitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Jason, ditanya dia melihat bahwa pertumbuhan kasus COVID di Indonesia itu tidak semendatar pertumbuhan di negara lain. Nah, pertanyaannya itu apakah dari melihat pertumbuhan COVID yang tidak datar seperti negara lain itu, apakah artinya Indonesia itu masih belum menangani COVID-nya dengan baik, Pak? Terus pada titik apa stimulus yang diberikan pemerintah dinilai tidak efektif pada industri di Indonesia? Misalkan apakah mungkin terjadi liquidity trap? Apakah stimulus yang diberikan pemerintah atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah malah selalu direspon baik oleh industri? Oke. Oke ya, 2 pertanyaan ya. Ya, Pak. Ya. Jadi yang pertama untuk pendapat mengenai apakah Indonesia menangani COVID dengan baik atau enggak, ya saya pikir Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya. Jadi saya nggak akan jawab ke sana. Nah, tapi dari sisi stimulus, ya, stimulus kan artinya kita memberikan uang pada masyarakat, membantu bisnis, ya, dalam bentuk misalnya restruktur kredit. Nah, tapi dari sisi kita sebagai masyarakat yang diberikan uang, belum tentu kita akan konsumsikan uang yang diterima. Jadi jika kita melihat ekspektasi ke depannya negatif, uang yang diterima itu malah disimpan dan mereka akan lebih berhati-hati untuk menggunakannya. Jadi saat ini pemerintah sendiri belum punya alasan yang cukup kuat ya untuk membuat orang itu punya perspektif yang positif terhadap masa depannya mereka. Jadi dana-dana ini efek ke industrinya belum. Ya, jadi harusnya kan ada duit dari pemerintah, mereka kalau konsum, sales perusahaan akan naik. Nah, tapi karena mereka hanya bertahan cukup hidup dan juga mereka melihat masa depan masih gelap, mereka akan menghemat. Jadi efek ke industrinya itu masih sangat minimum. Itu pendapat saya. Nah, tapi pemerintah juga kan ada stimulus buat perbankan, misalnya reserve requirement itu diturunkan, jadi sekarang tinggal 3,5% ya. Jadi ada excess liquidity juga, dan likuiditas ini sebelum masuk ke sektor real, dia akan masuk dulu ke sektor-sektor yang sifatnya spekulatif, yang kita akan bahas hari ini yaitu saham. Ya, itu dari saya. Oke, Jason. Ya, ada siapa lagi nih? Pak Willing ya. Iya Pak Ate. Yuk. Malam Pak Ate. Halo. Apa kabar? Sehat Pak. Mau nanya dikit Pak. Mau nanya Oke. Pak. Silakan Pak. Jadi saya perhatikan Pak, saya ada belajar satu teori yang mungkin Pak Ate sempat singgung ya tadi, yaitu kelompok manusia di beberapa negara besar, negara maju itu yang sudah mencapai average population age yang semakin menua Pak. Ya. Jadi kondisi ketika mereka menua secara alami, secara natural, mereka akan mengurangi spending. Karena di umur tertentu, let's say 30 sampai 50 itu biasanya lebih kenceng Pak. Mereka punya anak, selain anak dan sebagainya. Nah, dan di banyak negara Pak, seperti di Amerika, Europe, Jepang apalagi Pak, ini udah berlangsung lama Pak, dan populasi mereka drop down. Mungkin ekonominya memang sangat sakit gitu loh Pak, dan kritis. Jadi dengan semua stimulus atau money printing, MMT yang sudah berlangsung lama Pak, itu belum berhasil Pak. Kita lihat dari tahun 2008 sampai sekarang dengan stimulus yang begitu besar dan eksponensial terus naik Pak, itu inflasinya pun minimum Pak. Paling besar 3%, 2%. Dia seakan-akan hanya menahan ekonomi supaya nggak mati, Pak. Nggak masuk ke zona deflasi. Ya. Kira-kira menurut Pak Adrian Teja, bantuan buatan ini, artificial help ini bisa bertahan sampai what extent gitu loh, Pak. Sampai akhirnya everything fail.
Em, Kalau itu sih kita nggak ngerti ya. Jadi dalam artian gini, hutang itu bermasalah kalau kita harus bayar hutang plus bunganya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Eropa adalah mereka membuat hutang itu bunganya sudah negatif, Pak Willy. Jadi kalau bunganya negatif, kemampuan mereka untuk berhutang itu bisa bertambah sangat panjang. Ya, nah sekarang kan isunya adalah satu waktu itu kan tidak mungkin terus berjalan, satu waktu itu akan fail. Nah, ada satu teori yang teori dari ekonomi yang heterodoks ya. Dia melihat bahwa ketika orang itu tidak bersedia untuk mempunyai anak, ya, jadi mereka hidup bersama, ya, tanpa ikatan perkawinan. Nah, itu yang terjadi adalah mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki sudah cukup. Karena mereka hidup untuk dirinya sendiri itu sudah jauh lebih dari cukup. Nah, justru ketika kita punya anak, kita akan punya target bahwa hidup kita bukan untuk kita. Hidup kita adalah untuk keturunan kita dan kita akan terdorong atau termotivasi untuk bekerja dengan lebih keras dan lebih efisien. Nah, itu yang agak hilang ya di Jepang, di Eropa, dan saya juga khawatir apakah Indonesia seperti itu juga. Jika itu terjadi ya ekonomi growth kita itu secara populasi menurun, dan kedua dari sisi motivasi itu juga menurun. Ya, jadi selama nggak ada dorongan bahwa memang ikatan perkawinan ini perlu dibuat, ya mereka akan slowly but surely itu akan weakening terus-menerus. Begitu, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus yang saya mau tanya Pak, jadi kan dengan begitu banyaknya likuiditas Pak yang masuk ke pasar itu, kalau saya lihat data inflasinya nggak naik, bahkan cenderung stagnan, bahkan di Eropa udah mulai inflasi Pak, tapi masuknya ke financial asset Pak. Iya. Kan sekarang financial asset udah 500-an triliun USD, 6 kalinya GDP global Pak. Iya. Dan utang itu ada 255 Pak. Utang total global 255 triliun, 3 kali GDP, dan itu multiplier ke financial asset Pak. Sampai ya. udah bubble banget gitu loh Pak. Ya. Kira-kira ya. menurut Pak Ate ini gimana nih Pak? Ini bisa bakal sampai kapan ini Pak? Ya selama balon ini ditiup terus ya dia akan terus tumbuh. Dan ini kan memang kalau kita lihat ya krisis tahun 2000 ya. Itu kan krisis.com itu diobati dengan membuat bubble baru yaitu bubble di sektor properti. Jadi kan ketika ada krisis.com saham jatuh, Federal Reserve menurunkan bunga, sektor properti naik gitu loh. Nah, setelah itu kan krisis properti kan. Nah, belum sembuh. Kita tahun 2020 kena lagi COVID, krisisnya yang beda lagi gitu. Jadi hutang itu belum pernah selesai memang. Dan itu akan terus terakumulasi dan yang kita khawatir adalah akumulasi ini semakin lama itu hutangnya semakin tidak bisa dihandle. Nah, kita memang nggak tahu sampai ke sana. Ini harus ngobrol dengan Prof. Jisman, ya, yang visinya jauh lebih ke depan. Saya belum sampai levelnya ke sana. Gitu, Pak Willy. Terima kasih Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Pak Kevin, satu lagi dari Dea kali ya, sebelum kita lanjut lagi ya. Boleh Pak. Untuk ya, Dea, silakan. Halo, Dea N yang raise hand mungkin bisa menyalakan mic-nya dulu. Nggak jadi ya sepertinya. Oke. Mungkin boleh dilanjutkan lagi Pak. Oke, lanjut lagi ya. Yuk, lanjut lagi. Nah, kita sekarang lihat bagaimana mood dari investor yang paling risk averse, yang paling takut risiko. Ya, kita lihat perbandingan atau selisih antara tingkat suku bunga 10 tahun dan 1 tahun. Kita tahu kan, kalau jangka pendek kita lihat bahwa resikonya lebih rendah daripada 10 tahun. Nah, kalau sampai yang return 10 tahun mendekati yang 1 tahun, berarti risk
aversion orang itu menurun sangat banyak. Nah, ini adalah kita lihat untuk Amerika ya, memang ada kecenderungan selisihnya tuh naik. Terus ada juga dari Cina, itu sudah balik lagi ke level sebelum krisis COVID. Nah, Eropa itu masih turun ya, semuanya dari yang long term dengan yang 10 tahun dengan yang 1 tahun semuanya negatif. Jepang juga begitu. Nah, Indonesia sendiri nih unik nih. Jadi yang 10 tahunnya masih di atas terus naik, tapi yang 1 tahunnya dipaksa turun. Nah, ini juga akan kita bahas apa implikasinya. Nah, ini adalah selisih untuk bunga 10 tahun dan 1 tahun di Amerika. Ya, yang warna coklat itu trennya naik, tapi masih rendah, masih di kisaran 1%. Ya. Sedangkan yang short term-nya berhenti di bawah. Jadi kita lihat ini masih dalam tahap yang normal. Kita skip lagi. Nah, ini untuk Cina. Ya, jadi Cina ternyata sudah balik ke kondisi sebelum COVID dan sudah mulai spekulasi lagi. Ya. Nah, sekarang pemerintah Cina yang khawatir sehingga dia bunga short term-nya dipaksa naik untuk menahan supaya indeks Shanghai tidak naik terlalu cepat. Nah, biasanya sih investor nggak peduli ya dengan bunga yang hanya beda 1/4 sampai 0,5%. Jadi kita lihat Shanghai masih ada potensi naik. Oke, nah ini untuk Eropa, itu trennya masih turun. Ya. Yang 10 tahun negatif, yang 1 tahun juga negatif, dan juga selisihnya tuh ternyata orang demikian pesimisnya terhadap masa depan Eropa sehingga mereka bunganya negatif pun negatif 0,55 itu dia makan karena ekspektasinya bunga yang short term yang 1 tahun itu akan lebih negatif lagi dari kondisi sekarang yang hampir minus 0,6%. Luar biasa ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, konsep kita tentang finance di mana bunga 0 sebagai zero lower bound itu ditembus, teori finance sudah bubar jalan semua. Jadi kalau bunganya negatif, bubble di saham juga semakin lama semakin besar karena orang nggak punya pilihan. Kalau dia invest di obligasi udah pasti ruginya. Kalau investasi di saham masih ada peluang untung. Kita maju lagi ya. Nah, ini untuk Jepang. Ya, yang 10 tahunnya dia bisa jaga tetap positif walaupun hampir 0. Terus yang short term-nya tetap negatif dan dia stabil. Kita maju lagi. Nah, ini adalah Indonesia. Short term-nya turun cepat, long term-nya belum. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang short term akan naik mendekati lagi yang long term? Ya, ngikutin kondisi tahun 19. Atau yang long term itu akan mengejar ke bawah mendekati yang short term. Nah, buat saya sendiri, kita akan lihat di belakang, kemungkinannya adalah yang 10 tahun itu akan turun yield-nya menuju yang short term. Ya, kita akan lihat bagaimana pola pemulihan kita sehingga kita akan bisa dapat kesimpulan seperti tadi. Oke. Oke, nah ini ya, jadi investor dipaksa untuk meningkatkan dia dipaksa untuk tidak takut dengan resiko. Ya, karena kalau dia deposito bunganya 0 atau negatif, dipaksa dia untuk spekulasi. Nah, ini memang yang terjadi ya, termasuk untuk Indonesia, di mana ada program nabung saham, masyarakat yang tidak ngerti investasi dipaksa masuk ke saham karena deposito sudah tidak memberikan return lagi. Oke, nah ini untuk Cina, Jepang, Eropa, semakin risk taker, Amerika juga, ya. Indonesia kemungkinan walaupun risk aversion-nya naik, tapi kita yakin tidak terjadi. Ya, alasannya ini
kita masih ada Ibu Sri Mulyani, pengelolaan manajemen fiskalnya masih bagus. Terus Indonesia juga punya kesempatan turunkan bunga lagi sebanyak 50 basis poin ke 3,25% di tahun 2021. Nah, ini adalah contoh grafiknya. Indonesia sendiri yang degree of risk aversion-nya naik, yang kita yakin ini tidak bisa dipertahankan, pasti turun lagi. Ya. Nah, oke. Oke, kita mungkin diskusi dulu di sini sebelum kita maju lagi. So far belum ada pertanyaan lagi, Pak. Belum ya? Kita maju lagi ke sini. Kita bisa. Nah, ini dia. Jadi ekonom tuh suka dengan memberikan istilah yang aneh-aneh, ya. Jadi economic recovery itu dari L shape, ya, ada U shape, ada V shape, dan terakhir itu Z shape. Adalah tren ekspektasi dari ekonom terhadap pemulihan ekonomi dunia setelah terjadi pandemi COVID. Ya, dan juga saya akan kasih lihat bagaimana assessment dari IMF bahwa semua negara akan mengalami recovery yang bentuknya Z. Nah, seperti apakah recovery Z? Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah growth, ya, grafik growth. Jadi ketika terjadi COVID, ekonomi kita merosot, terus pulih dengan cepat. Nah, ini yang disebut sebagai V-shape recovery. Nah, yang sekarang terjadi adalah ketika ekonomi kita drop, kita akan pulih jauh lebih cepat sebelum kita kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi masa lalu. Menarik ya. Jadi di sini kita lihat, wah ternyata masa depan kita itu tidak segelap yang kita baca dari koran-koran dan dari analis-analis. Ekonomi kita itu akan pulih dengan sangat baik ya. Nah, kita akan kasih lihat. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan ekonomi di Amerika. Jadi di tahun 2021 dia akan ngalamin kelompatan, ya. Kemudian dia akan melambat kembali dan kembali ke level pertumbuhan yang jangka panjangnya. Ini Amerika ya, ini garis yang putus-putus yang warna merah. Terus kita geser ke Cina. Cina juga lebih kentara. Dari dia negatif, ya hampir negatif, terus dia pulih dengan sangat cepat, terus dia kembali ke trajektori yang lama. Terus kita lihat juga Jerman sama, pulih cepat, terus turun balik ke trajektori lama. Terus kita lihat lagi Prancis juga begitu, ya lompat jauh di sini. Terus dia balik trajektori lama, dan terakhir ini United Kingdom, begitu, dan ini Indonesia, Jepang, sama patternnya. Terus kalau kita lihat lagi Indonesia juga ternyata patternnya sama, turun, naik lebih banyak, dan ini. Nah, saya akan berikan contoh atau perhitungannya ya, angka bersihnya bukan dari grafik. Nah, ini adalah kondisi GDP Indonesia dan inflasi. Jadi ekspektasinya tahun 2020 ekonomi kita hanya minus kecil, ya hanya minus 1,5% dengan tingkat inflasi yang masih ada yaitu 2,1. Nah, tahun 2021 ekonomi kita akan tumbuh 6,1%, dan menariknya adalah inflasi kita sangat kecil, 1,6%. Nah, disinilah kondisi di mana valuasi saham itu akan menghadapi double impact. Yang pertama adalah kenaikan earnings ya dari GDP yang naik sangat banyak, dan kedua adalah dengan inflasi yang kecil,
price earning ratio itu akan naik banyak juga. Jadi kita kan menghadapi double impact, earning naik, price earning ratio juga bertambah besar. Terus tahun 2022 kita masih berpesta, masih tumbuh 5,3%, inflasi masih terkendali, baru kita balik ke trajektori yang standar, yaitu 5,2, inflasi 3. Oke, nah ini adalah ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mungkin kita masuk lagi sesi diskusi lagi ya. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya tentang pertumbuhan Indonesia yang terlihatnya seperti Z recovery, yaitu turun lalu naik tinggi? Oh, ini ada nih. Dari Bapak Aming Kusumaja. Sore Pak Adrian, bisa dielaborate kenapa Z? Oke. Jadi itu standar ekonomi kita kalau setelah negatif, ya kan ketika negatif perusahaan-perusahaan itu mengurangi atau menghentikan produksinya dia. Akhirnya terjadi penurunan inventory atau persediaan produk perusahaan-perusahaan di pasar. Nah, ketika mereka mengurangi produksi mereka, otomatis ketika ekonomi pick up, mereka akan mengalami shortage yang sangat besar untuk inventory mereka. Jadi, kalau untuk produk-produk consumer, itu akan terjadi produksi yang dalam jumlah besar, itu mendorong ekonomi, karena itu catching up dari yang kita kurangin produksinya sekarang. Nah, hal yang sama juga kita lihat di bidang pertambangan. Ketika terjadi COVID, produksi barang-barang tambang dikurangi, ya seperti nikel, besi, itu dikurangi, tapi kan penggunaan tetap jalan. Nah, ketika ternyata ekonomi tetap masih jalan, barulah kita lihat berapa bulan terakhir terjadi rally di harga metal. Ya, harga metal tuh naik banyak sekali. Nah, itu yang membuat ekonomi kita bergerak menjadi Z. Nah, setelah semuanya kembali ke kondisi normal, ya, inventorinya kembali ke kondisi normal, ekonomi kita akan kembali ke level yang standar, yaitu 5% atau 5,3%. Oke. Terima kasih Pak Adrian. Pak Aming, oke. Untuk ini Pak Jason ya, Pak Kevin. Ya, tapi ada pertanyaan dari Pak Tony dulu, Pak. Pak Boleh. Tony Junardi. Pak, apa hubungan inflasi dengan price earning ratio? Mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi, Pak, bagaimana? Oke, jadi gini, investasi itu selalu mengacu pada tingkat inflasi. Jadi, tiap investasi minimum harus bisa mengcover penurunan daya beli karena inflasi. Nah, price earning ratio itu kalau kita balik menjadi earning yield. Jadi kalau kita misalnya price earning ratio 10 kali. Kalau kita balik 1/10, earning yield-nya 10%. Jadi kalau kita investasi di saham, kita bisa yakin atau kita bisa berharap untuk mendapatkan return sebesar 10%. Jadi kalau inflasinya tambah kecil, expected return dari investasi kita juga akan minta semakin kecil. Nah, ada satu rumus dari Irving Fisher, dia bilang begini, nominal interest rate sama dengan real rate ditambah inflasi. Nah, real rate-nya itu akan selalu stabil, ya. Jadi tingkat suku bunga itu akan naik turun beriringan dengan perubahan tingkat inflasi. Jadi inflasi semakin kecil, tingkat bunga semakin kecil, berarti earning yield-nya akan semakin kecil juga. Demikian, Pak Tony. Apakah itu bisa menjawab, Pak Tony?
Baik, Pak. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Jason Sutiono. Sorry Pak Adrian, untuk pola recovery Z, apakah bisa terimplementasi di indeks saham juga atau hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia saja? Karena biasanya keadaan ekonomi tercermin dari indeks saham. Terima kasih. Oke. Jadi bagaimana pola Z ini nanti akan berdampak ke kurang lebih indeks saham kita juga, Pak? Untuk jawaban ini mungkin kita jawab di belakang setelah kita bahas proyeksi indeks kita ya, Pak Jason ya. Baik. Oke. Ya, baik, Pak. Oke. Kita terus lanjut. Satu pertanyaan terakhir, Pak, mungkin? Ya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Ivan Drako. Pak Adrian, apakah GDP Indonesia 2021 6,1% itu dengan skenario vaksin sudah ditemukan dan terdistribusi dengan sukses? Bagaimana bila distribusi vaksin tidak berjalan dengan baik? Apakah ada kemungkinan forecast GDP tersebut meleset? Oke. Yang saya tahu, proyeksi IMF ini belum mempertimbangkan vaksin. Jadi dia masih mengacu pada prediksi bulan Oktober ya, di mana saat itu belum ada informasi ada vaksin-vaksin dengan tingkat sukses yang sangat besar. Jadi ini adalah base ekspektasi standar tanpa vaksin. Jadi kalau vaksin itu ternyata memang sukses, ya yang terjadi adalah proyeksi dari GDP itu akan di-upsize lagi, dinaikin lagi, bukan diturunin. Jadi ini tanpa vaksin dengan apa yang sudah berjalan, kita masih bisa expect GDP kita 6,1. Ya, kalau kemungkinan forecast GDP meleset, ya selalu meleset. Cuman yang penting gini lah, meleset itu jangan lewat sampai 0,5% sampai 1%. Ya, kalau meleset ya 0,1, 0,2 itu standar lah. Ya, karena efek ke earning-nya pun tidak akan terlalu banyak juga. Kalau 0,1 dan 0,2. Nanti kita akan kasih lihat bagaimana kita mempertimbangkan atau memperhitungkan pertumbuhan GDP dan inflasi ke dalam pertumbuhan earning per share. Di situ nanti mungkin Pak Ivan akan lihat impact-nya naik setengah, turun setengah itu mungkin tidak terlalu signifikan ya. Yang terjadi hanyalah signifikan dari aspek sentimennya saja. Tapi dari earning nggak banyak. Oke. Pak, bisa menjawab Pak Ivan? Sudah, Pak. Oke, kita masuk lagi sini. Nah, oke. Economic stimulus. Nah, kita masuk. Nah, kita lihat kan di sini terjadi pecah hubungan antara COVID dengan stock market performance. Jadi saya pikir apa kita masih perlu ngomongin COVID dengan stock market? Mungkin enggak. Ya. Ini contoh seperti ini. Begitu saya buat logaritmiknya, sampai Maret 2020 hubungan antara stock market dengan COVID memang hubungannya terbalik. Tapi setelah Maret masuk ke April sampai sekarang, pertumbuhan jumlah pasien atau kasus COVID itu berjalan beriringan dengan pertumbuhan stock market ya, S&P 500. Kan kita nggak bisa forecast seperti ini. Wah, semakin banyak pasien COVID, saham makin tinggi. Itu kan nggak masuk akal juga. Ya, tapi ya itulah kalau kita pakai grafik yang benar, kita akan bisa nemuin hal-hal yang berbeda gitu. Kita cek lagi. Shanghai. Shanghai dia ada hubungan pertama negatif ya sebentar. Tapi satu titik ketika dia terkendali, ekonomi dia juga sahamnya sudah bergerak dengan jalur sendiri. Nggak ada hubungan dengan COVID lagi. Terus ini adalah DAX itu Jerman, CAC itu di Prancis, terus FTSE di Inggris. Ini juga kita lihat ternyata hubungannya juga hampir nggak ada. Ya. Jadi ada COVID tambah banyak, mereka juga tetap masih stock marketnya masih tumbuh. Nah ini untuk Nikkei, ya mirip kayak Amerika, hubungannya itu hanya terjadi sampai bulan Maret, sampai April. Setelah itu hubungannya semakin banyak pasien COVID, indeks Nikkei semakin tinggi.
Nah, ini efek stimulus tuh seperti ini. Jadi fundamental tuh sudah meleset. Ya, jadi kalau tanyain bubble kapan pecahnya, ya ini karena hubungannya sudah meleset, ya kita hanya bisa mengandalkan teman-teman kita yang ahli technical, ya mereka yang bisa estimasi bagaimana sentimen seseorang itu berubah, gitu loh. Tapi secara fundamental nggak bisa. Secara fundamental hubungan antara COVID dengan stock market sudah putus. Nah, ini untuk yang Indonesia, ini jumlah pasien COVID-nya, hubungannya sama ya. Nah, terus di sini sudah mulai semakin tinggi pasien COVID, saham juga semakin tinggi, ya walaupun masih agak telat, tapi sepertinya catching up. Oke. Ya, kita mungkin masuk tanya jawab dulu ya, Pak Kevin. Boleh, Pak. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung di chat, atau mungkin mau langsung buka mic dan bertanya ke Pak Adrian juga boleh. Ya, silakan Pak. Masih aman ya Pak Kevin ya? Ya, masih belum Pak. Mungkin kita lanjut ke bagian. Sama-sama sepakat ini kesimpulan salah gitu kan. Oke, kita maju lagi ya. Kita maju lagi. Nah, ini dia jackpot kita untuk valuasi stock market kita. Ya, di sini mungkin diskusinya agak panjang nih. Nah, jadi kalau kita lihat terjadi COVID, terjadi kontraksi ekonomi, profit perusahaan semua merosot. Ya. Tapi walaupun earning per share-nya itu merosot, ternyata harga sahamnya nggak turun. Itu yang terjadi sehingga kalau kita lihat price earning ratio itu meningkat sangat besar. Ya. Kedua, kita juga lihat bahwa ada stimulus ekonomi dan potensi pemulihan ekonomi mendorong investor tetap yakin walaupun earning per share tahun ini hampir tidak ada, kerugian ini akan bisa di-recover tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Ya, untuk Indonesia juga sama, C-shape, dan juga kita nggak punya alasan kenapa earning ratio kita tidak bisa tambah tinggi. Nah, ini adalah contoh dari price earning ratio dari berbagai negara. Ya, ini yang paling besar adalah Inggris, FTSE. Ya, dia price earning ratio hampir 225 kali, luar biasa tinggi ya. Ini terjadi karena profitnya yang turun, harga sahamnya enggak. Ya. Nah, ini juga yang lain-lain. Ya, untuk Shanghai, S&P, itu semua mengalami lompatan price earning ratio, dan semua sebabnya adalah karena earning per share-nya turun dan harga sahamnya naik. Karena mereka semua antisipasi tahun 2021 ekonomi kita akan tumbuh dengan sangat baik. Nah, kita masuk sini, kita coba lihat tren bunga ya. Kita lihat selisih bunga kita itu masih cukup besar ya. Amerika tuh yang 1 tahun 0,08%, 7 days reverse repo kita 3,75 ya. Nah, bagaimana sih akan menggunakan selisih bunga antara Fed Fund Rate dengan 7 days reverse repo? Saya akan menggunakan caranya seperti ini. Nah, saya membuat selisih antara tingkat suku bunga 7 days reverse repo dengan tingkat suku bunga Federal Reserve. Nah, ini adalah garis yang warna biru ini. Ya. Nah, garis yang warna coklat ini adalah nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Jadi ketika selisihnya terlalu kecil, itu 3,16, nilai tukar rupiah itu akan melemah menjadi 16,5%. Ini yang kita pernah alamin dulu. Nah, setelah di situ Bank Indonesia memahami kekeliruannya, dia mulai naikin tingkat suku bunga 7 days reverse repo, dan arus dana asing itu masuk lagi ke Indonesia. Nah, setelah bunga kita di-maintain tetap tinggi 3,67, nilai tukar kita mulai stabil lagi di level 14.000.
Ya, jadi ini kita masih lihat dengan tingkat 7 days reverse repo, nilai tukar rupiah kita itu akan tetap stabil. Nah, kita melihat kalau kita menggunakan metode perhitungan tingkat suku bunga yang digunakan oleh pengelola bank sentral, yaitu Taylor Rule, kita akan dapat hitungan seperti ini. Jadi tingkat suku bunga nominal ya dihitung dengan rumus seperti ini. 7 days reverse repo sama dengan real rate yaitu 1%, expected inflation kita secara long term adalah 3%, inflation target kita yang tadi kita lihat data IMF itu kurang lebih 3% juga. Ya, kalau kita mau lebih detail ya mungkin akan lebih kecil lagi, tapi kita cek pakai standar forecast-nya atau target inflasi dari pemerintah yaitu 3%. Dan GDP kita saya masih pakai rata-rata yang 5%. Nah, kalau kita lihat GDP potensial dengan Jokowi membangun banyak infrastruktur dan lain sebagainya, potensi GDP kita sudah naik menjadi 6,5%. Jadi setelah kita hitung, kita dapatkan bahwa 7 days reverse repo kita bisa turun sampai 3,25%. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk IDX. Nah, ini adalah sebagai janji kita bahwa kita akan mengajarkan pada Bapak Ibu metodologi kami untuk menghitung tingkat indeks harga saham gabungan. Ya. Nah, jadi dengan kita membuka metodologi kami, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kelemahan atau keunggulan dari metode yang kami gunakan. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa membuat penyesuaian-penyesuaian sehingga punya ekspektasi indeks masing-masing. Nah, acuan yang kami gunakan itu semua menggunakan acuan yang rata-rata. Jadi kita tidak menjadi terlalu optimis, tidak menjadi terlalu pesimis juga. Kita main di rata-rata. Oke, nah kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah economic growth dan inflation rates menentukan pertumbuhan earning growth. Ya, jadi kalau misalnya ekonomi kita tambah 5%, inflasi kita tambah 3%, berarti kurang lebih sales kita akan tumbuh 8%. Demikian juga earning kita akan tumbuh 8%. Karena kalau GDP pertumbuhan secara volume, inflasi pertumbuhan secara harga. Ya, makanya kita bisa bilang economic growth dikali inflation akan menentukan pertumbuhan earnings. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan ekspektasi pertumbuhan earning ya, dengan pertumbuhan earning yang sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Karena yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu hanya sekitar hampir 700 perusahaan, sedangkan Indonesia itu punya puluhan ribu, mungkin ratusan ribu perusahaan yang belum go public. Jadi sangat mungkin pertumbuhan ekonomi atau earning dari perusahaan-perusahaan yang belum listing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah listing itu sangat berbeda. Maka kita bandingkan untuk melihat berapa besar multiplier dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikutnya kita bandingkan expected interest rate dengan earning yield yang tadi kita sampaikan. Jadi kita pengen tahu seberapa besar investor mengestimasi earning yield dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, dari baru situ kita akan forecast indeks berdasarkan expected earning growth dikali multiplier effect. Terus selanjutnya kita hitung IDX level berdasarkan expected price earning ratio dikali earning per share forecast. Nah, ini metodologinya. Nah, kita akan ulang lagi di sini. Nah, ini adalah expected earning growth dari perusahaan ekonomi Indonesia. Jadi tahun 2015 GDP 4,9, inflation 6,4, kita hitung dengan cara
1 ditambah 4,9%, ditambah 1 ditambah 6,4%, sama dikurangi 1, nilainya berapa? Gitu. Nah, ini adalah expected earning growth kita. Ya, ini perhitungannya. Jadi 1,051 ya ditambah dikali 1,03, hasilnya 8,25. Nah. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu untuk konsepnya dulu nih, satu-satu nih. Jadi biar kita nggak tahu cepat ke perhitungannya. Silakan Pak Kevin. Untuk expected earning growth perusahaan-perusahaan Indonesia. Oke. Apakah Bapak Ibu punya pertanyaan yang berkaitan secara langsung dengan slide yang sedang ditunjukkan? Karena ada pertanyaan tapi mungkin sedikit berbeda dari yang sedang kita bahas sekarang sih Pak. Jadi mungkin bisa di-pull. Oke, nanti di belakang ya. Iya. Ini ada pertanyaan Pak yang direct message ke saya dari Michael Antonio. Itu bertanya, tadi kan Bapak ada bahas bahwa kemungkinan berdasarkan perhitungan itu 7 days report kita bisa turun lagi ke 3,25. Ya. Apakah ini akan menyebabkan USD DR kita melemah lagi dan bahkan sampai ke outflow gitu Pak dari dana investor yang mungkin sudah masuk lagi yang menyebabkan penguatan rupiah kita sekarang gitu Pak? Kalau lihat dari historinya ya potensinya kita USD IDR kita mungkin akan melemah lagi rupiahnya. Nah tapi kalau kita lihat gitu, saat ini arus dana asing itu masuk sangat banyak. Jadi dengan dana yang demikian banyak, yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mereka aktif melakukan intervensi dengan membeli dana-dana dari asing yang masuk sangat banyak ke Indonesia. Jadi kita masih punya ekspektasi tahun depan cadangan devisa kita itu mungkin masuk di 160 sampai 170 miliar dolar. Nambah sekitar 30 sampai 40 miliar dolar lagi di tahun depan. Sangat banyak. Nah, jadi kalau misalnya nilai tukar kita melemah, yang dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa pelemahan ini tidak terlalu banyak. Yang penting pelemahan ini bisa mensupport pertumbuhan ekonomi. Ya, ekspor kita bisa jalan, bisa kompetitif lagi. Nah, kuncinya adalah kita takut kalau sampai pemerintah Amerika atau Federal Reserve menyatakan bahwa saya ingin melakukan tapering. Ya, tahun 2013, 2016 kita ngalamin bagaimana Federal Reserve bilang saya akan kurangi quantitative easing, economics tidak bergeser, tapi harga saham tuh rontoknya habis-habisan. Terjadi outflow yang sangat besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Michael, apakah bisa menjawab? Oke. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih, kata Michael. Oke. Yuk, Lalu ada pertanyaan dari Pak Arianto, forecast ISG di 2020, Q1 2021, dan Q2 2021. Ini slide selanjutnya ya, Pak ya? Slide selanjutnya. Oke, belum, Pak. Belum. Oke. Nah, kita masuk ke perbandingan. Jadi ini adalah perbanding ekspektasi pertumbuhan ekonomi earning dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya ternyata tahun 2020 walaupun volumenya kita atau GDP kita minus 1,5%, dengan inflasi 2,1, earning kita tuh masih tumbuh. Walaupun cuma 0,57%, kecil sekali. Tapi itu oke lah, nggak negatif. Nah, Indonesia untuk IDX kita tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar nih. Dari 317 earning per share kita. Nah, ketika data ini dipakai yaitu sekitar 24 November, earning per share kita adalah 258,43 untuk setahunnya. Nah, kalau saya buat indeksnya ini 100 ya.
tahun awal 2015, terus tambah 8,67, ya, terus tambah lagi 9% dan seterusnya. Ini adalah indeks pertumbuhan EPS dari negara Indonesia. Nah ini 157 kita jadiin 100, ini kenaikannya 40% dan seterusnya. Ini adalah pertumbuhan earning per share dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi saya menggunakan kondisi awal dan akhir, ya, indeksnya 139, untuk yang IDX 163. Berarti perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat sebanyak 17% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, silakan kita masuk diskusi lagi nih. Apakah penjelasannya dapat diterima? Mungkin ada concern-concern lain supaya kita bisa diskusi. Ada pertanyaan dari Jason. Pak, berarti IDX traded at premium ya, Pak? Ya. Dibanding IHSG kita. Karena growth-nya lebih tinggi dari earning-nya daripada earning ekonomi Indonesia. Jadi kita yakin ekonomi Indonesia tumbuh 1%, kita earning per share akan tumbuh 1,17. Lebih tinggi. Oke, belum ada lagi, Pak. Oke, maju lagi ya. Nah, tadi yang kita sampaikan mengenai earning yield. Jadi kita lihat bahwa IHSG punya price earning ratio, kita ubah jadi earning 1/29, 1/23, dan seterusnya. Ini adalah earning yield-nya. Nah, tingkat suku bunga dari Bank Indonesia itu 2015 7,5%, terus berubah menjadi 7 days reverse repo. Ini yang terjadi. Jadi ini adalah earning atau return dari tingkat suku bunga bebas resiko di Indonesia. Ini adalah earning dari perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau di sini kita lihat, ternyata earnings kita itu lebih kecil daripada earning tingkat suku bunga bebas resiko. Padahal teori finance menyatakan bahwa jika resikonya lebih tinggi, earningnya, return-nya harus lebih tinggi. Yang kejadian adalah return-nya lebih kecil. Ya, mengapa ini terjadi? Karena kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian yang tadi disampaikan berarti IHSG kita di price-nya at premium, ya. Nah, sekarang kita cek seberapa premiumkah earning kita. Nah, saya bagi 3,44 dibagi interest rate yang risk free. Ini menjadi base selalu. Kita bagikan 4,23 dibagi 4,75. Kita bagikan terus, ya. Ini 4,53, kita bagi 3,75. Ini adalah rasio antara IDX earning yield dibagi Indonesia interest rate. Ya, seperti ini hubungannya. Nah, rata-ratanya adalah 0,92. Jadi kita akan gunakan nilai 0,92 ini dikalikan dengan target interest rate kita. Itu adalah menjadi earning yield dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah forecast. Jadi Indonesia interest rate kita estimasi itu akan turun dari 375 turun ke 325 dan akan stabil di sini. Ya. Earning yield kita yang 2020 4,53 kan? Nah, terus kita lihat di sini di 2023. Ini jadi kuncinya di sini, jadi jangkarnya. Saya berasumsi bahwa
market butuh waktu 2 tahun untuk mencapai target earning yield 3%. Jadi interest rate 3,25 dikali 0,92 itu akan menjadi earning yield 3%. Ini mengikut jalur yang ini. Jadi interest rate yang nilai yang 3,25 kita kali 0,92 menjadi 3%. Nah ini. Jadi kalau earning yield-nya 3%, price earning ratio itu akan menjadi 1 bagi 3% menjadi 0,33. Nah ini adalah hasilnya. Oke. Nah, jadi setelah kita dapatkan target indeksnya di 2023, kita cek. Kita nggak langsung terjadi bahwa ini earning per share-nya, price earning per share langsung 33 di tahun 2021. Kita lebih slow lah. Kita anggap tahun 2023 earning per share kita akan menjadi 33. Jadi butuh waktu sampai 2 tahun lah untuk sampai earning per share 33 kali. Nah, jadi setelah kita masukin, ya, kita buat perubahan earning yield untuk mencapai 3 itu butuh waktu 2 tahun, jadi turun setengah, turun setengah, turun setengah. Jadi 3. Nah, ini adalah IDX kita, price earning ratio-nya. Nah, price earning ratio ini, earning yield kita, itu ngikut yang di sini. Dari 258, ya. 258 kita kalikan dengan pertumbuhannya, ya. Nah, hasilnya adalah EPS kita tahun 2021 menjadi 282 dan seterusnya. Tinggal kita kalikan price earning ratio kita 22 dikali EPS menjadi 5701, 2021 7000, 2022 8.700, tahun 2023 11.294, 2024 12.385, dan tahun 2025 13.582. Ini kita menggunakan acuan price earning ratio dan EPS yang rata-rata. Jika Bapak dan Ibu punya estimasi yang lebih positif, berarti target indeks kita tahun 2025 bisa mencapai 15.000 sampai 16.000. Worst case-nya pun masih main di 11.000 atau 10.000. Masih jauh dari level kita sekarang ya. Oke, mungkin ini adalah topik yang terakhir kita. Kita masuk tanya jawab nih Pak Kevin. Karena ini udah thank you. Yuk, silakan Bapak Ibu. Boleh. Kalau boleh saya bacakan pertanyaan yang tadi dulu Pak. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Howard Vincent. Dia bertanya, apakah secara fundamental saham perbankan sudah pulih Pak atau hanya sentimen stock market? Ini bicara soal keadaan sekarang Pak. Oke. Saya kayaknya harus switching ininya. Ya. Ganti ini. Saya nggak expect ada pertanyaan untuk perbankan, tapi mungkin sebenarnya saya cari, boleh dicari yang lain dulu, Pak Kevin? Boleh Pak. Coba. Oke. Saya cari dulu ini. Data mana? Mana ya? Oke, saya filenya nggak ketemu. Jadi gini. Jadi kita lihat perhitungannya ya. Jadi terpaksa saya yang buat sebelumnya nggak ketemu ya. Jadi gini, kita tahu bahwa kredit
kredit dari total Bank Indonesia itu sekitar 5.800 triliun. Ya. Nah, kredit yang direstruktur nilainya kurang lebih 1.200 triliun. Jadi kurang lebih sekitar 20% dari kredit di perbankan itu macet. Sehingga harus direstruktur. Oke, sampai sini masih bisa ikut ya. Nah, kita juga tahu bahwa rasio kecukupan modal perbankan itu adalah, atau capital adequacy ratio adalah sekitar 20%. Jadi tinggal kita hitung. Jika kredit macet yang 20% ini macet 50%, berarti perbankan kita modalnya akan hilang 50%. Ya kan? Capital adequacy ratio 20%, kredit macet 20%. Nah, kalau yang macet benar-benar macet dari 20% yang macet tadi, itu ya yang direstruktur itu macet 50%, ya. Otomatis modal kita akan hilang 50%. Saya ulang ya. Kecukupan modal 20%. Kredit yang direstruktur 20%. Jika kredit yang direstruktur macet seluruhnya, modal bank kita akan jadi nol. Oke. Nah, perhitungannya valuasi saham bank kita itu lebih banyak mengacu pada seberapa besar kredit kita akan recover. Nah, itu valuasi yang ada di bursa itu hanya nunjukin seberapa besar recovery-nya. Jadi kita ingat waktu itu kan harga saham Bank Mandiri merosot sampai 50% ya. Itu artinya potensi recovery hanya 50%. Demikian, Pak. Jadi dengan kita lihat ekonomi akan tumbuh 6,1, kita masih bisa yakin bahwa perusahaan-perusahaan yang direstruktur yang 20% ini seluruhnya akan selamat. Ya, jadi kita masih bisa yakin valuasi saham bank kita akan kembali ke level sebelum COVID-19 terjadi. Demikian, Pak. Baik, Pak Adrian. Mungkin Bapak Abdurrahman Raffi boleh kayak seperti ingin bertanya secara langsung, mungkin boleh unmute. Ya. Selamat malam Pak Adrian. Selamat malam Pak Abdurrahman. Saya Raffi dari MMBM 38, Pak. Ya. Saya cukup tertarik dengan saham mining, industri mining, karena beberapa minggu terakhir sepertinya di bursa cukup signifikan, Pak, naiknya saham-saham emiten batu bara dan lain-lain. Mungkin juga pengaruh dari kontrak China juga untuk tahun 2021, sehingga mungkin harga sekarang indeks Newcastle udah sampai 70-an. Nah, saya mau tanya pandangan Pak Teja, kira-kira menurut Bapak dengan kondisi seperti ini, apakah price tersebut, mungkin kalau kita lihat sedikit balik ke 2018 kan mungkin di harga sempat 100 US dollar tuh Pak, sekarang di 70-an, itu kan kondisi normal. Tapi dengan kondisi after COVID yang mungkin beberapa industri mungkin mulai kembali lagi, apakah nilai atau harga sekarang ini masih bisa cukup naik ke depannya, atau ini sudah cukup tergolong tinggi, Pak? Sama yang kedua mungkin pandangan Bapak mengenai bidang nikel terkait juga mulai maraknya electric vehicle. Terima kasih. Oke. Ya, kebetulan saya sudah mengantisipasi pertanyaan Pak Abdurrahman ini. Ya, jadi saya sudah siapkan bahan presentasinya. Jadi kita bikin supplementary presentation. Mohon izin ya Pak Abdurrahman ya. Kita masuk ke ini. Nah, ini adalah untuk
mining capitalization, sorry. Ya, sudah muncul ya. Nah, jadi memang semua industri mining gara-garanya terjadi pengurangan produksi ketika COVID, terjadi shortage, dan sekarang masanya catching up. Terjadi lompatan yang sangat besar di semua harga produk-produk mining, ya, dari batu bara sampai ke metal. Ya, ini yang kita dapatkan memang valuasinya sedang rekor ya. Nah, tapi untuk batu bara sendiri tidak terlalu optimis ya, karena satu, substitute batu bara yang paling utama adalah oil ya. Dan minyak sendiri itu minat orang-orang menggunakan mobil dengan electric vehicle itu sedang naik trennya. Dan ini adalah tren yang sangat bagus ya, sehingga sekarang sedang beralih dari penggunaan dirty energy menjadi clean energy. Nah, apakah itu akan sustain? Saya pikir sih enggak ya. Jadi untuk batu bara sendiri satu titik ya dia berhenti, dia hanya kembali ke level semula karena produksinya itu akan di-maintain di situ. Kita masih jauh lah untuk mengurangi konsumsi batu bara. Kita hanya mengurangi persentase dari portofolio energi kita, dari batu bara kita kurangin secara berkala. Tapi secara volume penjualan batu bara itu masih naik. Nah, perusahaan-perusahaan batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu sudah mempunyai captive marketnya masing-masing. Jadi perusahaan-perusahaan batu bara ini jangan lagi dilihat sebagai saham, ya. Karena sales mereka itu hanya tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi seiring pertumbuhan ekonomi dan juga seiring dengan pertumbuhan kebutuhan listrik. Jadi yang dilakukan adalah perusahaan-perusahaan batu bara ini, mereka membagikan hampir seluruh profit yang mereka peroleh kepada investor. Jadi saham-saham batu bara ini sudah berubah bentuk menjadi obligasi dengan tingkat suku bunga variabel. Jadi variabelnya itu yang semakin tahun semakin tinggi. Ini adalah trennya untuk saham-saham batu bara. Nah, kita kembali ke PAF, yaitu plug-in electric vehicle. Ini demand-nya seperti ini. Nah, forecast dari S&P itu terjadi, ini memang terjadi shortage yang sangat banyak sampai tahun 2022. Jadi pesta bisnis nikel itu akan tetap ramai sampai tahun paling sedikit sampai tahun 2021. 22 saya nggak yakin. Nah, tahun 2024 akan terjadi surplus produksi nikel sebanyak 100.000 ton di tahun 2024. Jadi Pak Abdul Rahman kalau masih mau pesta di sektor nikel, ya masih ada waktu setahun lagi ya Pak. Kalau tahun 2002 udah mulai nggak jelas, 2024 hampir pasti udah bubar jalan itu. Demikian Pak. Apakah itu bisa menjawab Pak? Oke, terima kasih banyak Pak Adrian. Oke. Kebetulan kita udah antisipasi ada pertanyaan ini. Oke, yuk lanjut lagi. Oke Pak. Hari ini kan yang topik lumayan kuncinya adalah bagaimana Bapak tadi menggunakan 7 days repo rate, lalu EPS growth, dan PE dan segala macam untuk memforecast harga IDX. Nah, ini ada dua pertanyaan yang terkait Pak. Yang pertama, dari Evan, itu meminta bantuan untuk Pak Adrian menjelaskan perhitungan IDX IPS yang tadi. Terus ada pertanyaan juga dari Bapak Romi, itu bertanya berapa confident level Bapak IDX bisa mencapai proyeksi tersebut. Itu Pak. Jadi yang satu minta mohon bantuannya untuk dijelaskan kembali kenapa bisa demikian perhitungan dan muncul dari mana. Terus yang satunya lagi bertanya mengenai confident level Bapak terhadap model tersebut. Oke.
tegasin dulu ya. Jadi supaya kita bisa kebayang proses kerjanya seperti apa. Saya ulang lagi ya. Kita masuk dari awal. Ya. Jadi idenya bahwa GDP itu adalah pertumbuhan dari aspek volume. Inflasi adalah pertumbuhan dari aspek harga. Nah, jadi kalau saya kalikan 1,05 dengan 1,035 itu hasilnya 8,67. Saya dapat perhitungannya. Ya, ini perhitungannya nih. Ya, kalau kita di belakang sama 1,51, 1,051 dikali 1,03 minus 1 hasilnya adalah 8,25%. Nah, ini adalah pertumbuhan earning dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan pertumbuhan earning ini dengan kinerja atau earning dari perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita lihat, ini yang tadi kita hitung ya. Nah, ini kan, tahun 2020 earning kita 0,57. Ya. Nah, ini kita masukkan ke sini 0,57 ya. Sama ya. Nah, ini IDX kita tahun 2015 sampai 2020 seperti ini pertumbuhannya. Nah, kita tinggal buat indeks. Kalau tidak mau buat indeks, silahkan bikin present value, future value juga boleh. Ya. Nah, tapi saya pilih menggunakan indeks. Karena kalau pakai present value, future value, rasio ini akan lebih tinggi lagi nilainya. Nah, kita masuk sini. Jadi 157 dibagi 157 menjadi indeks tahun dasar yaitu 100 di tahun 2015. Kemudian ketika IPS ini naik jadi 224, 224 dibagi 157 menjadi 142. Ya. Terus 320 ya dibagi 224, 203. 320 dibagi 157, 203. 288 bagi 157. Terus kita bagikan, kita dapat indeks untuk real EPS. Kita juga punya indeks untuk EPS dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini IDX, ini ekonomi Indonesia. Nah, saya buat rasionya seperti ini. Indeks 163 dibagi 139 itu nilainya adalah 1,17. Artinya perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia punya pertumbuhan lebih besar 17% daripada ekonomi Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk ke sini, yang berikutnya kita pengen tahu earning yield. Nah, kan kita bandingin nih, kita punya data price earning ratio. Kalau price earning ratio dibalik, itu menjadi earning yield. Jadi 1 dibagi 29,10 jadi earning yield 3,44. Ya. Terus kita buat hal yang sama. Nah, uniknya earning yield kita itu selalu lebih kecil daripada tingkat suku bunga bebas resiko kita. Ini adalah BI rate dan belakangan berubah menjadi 7 days reverse repo. Jadi kita hitung 3,44 dibagi risk free rate 7,5. Kita ingin tahu seberapa besar investor itu menilai potensi pertumbuhan earning dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Nah, ini yang terjadi. Jadi 3,44 dibagi 7,5, 0,45. Terus kita lakukan hal yang sama, kita bikin rata-ratanya. Jadi, setiap tingkat suku bunga yang tercatat, 7 days reverse repo, earning yield kita akan lebih kecil 8%. Atau setiap interest rate yang tercatat di ekonomi, earning yield kita nilainya 0,92% dari tingkat suku bunga. Nah, jadi dasarnya ini
kita coba hitung tingkat IHSG kita. Ini adalah forecast dari 7 days reverse repo. Tadi kita udah hitung target 7 days reverse repo kita jadi 3,25. Oke. Nah, setelah itu akan stabil sampai 2025 karena inflasinya juga tadi kita lihat forecast-nya dari IMF itu semuanya stabil di 3%. Ya, jadi kita masih bisa bilang Indonesia interest rate 3,25. Nah, tadi kan kita udah bilang bahwa apapun tingkat suku bunga yang ada di pasar, earning IHSG adalah 0,92-nya. Jadi 3,25 kita kalikan 0,92, jadi kurang lebih 3% earn yield kita. Ya, kurang lebih. Ini ada pembulatan, jadi nggak persis. Nah, setelah ini baru 1,1 dibagi 3, itu jadi 33 kali price earning ratio kita. Jadi kan price earning ratio dibalikin jadi earning yield balik lagi ke price earning ratio, tinggal 1 dibagi earning yield kan, dibalikin lagi gitu. Jadi 33 kali. Nah, ini adalah target kita untuk price earning ratio kita tahun 2021, tahun 2022. Nah, saya tidak terlalu optimis bahwa kita tuh bisa mencapai earning yield 33 itu tahun 2021. Walaupun itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya ini kita masukin, ya 33-nya terjadi langsung tahun 2021, bisa nggak? Bisa. Nah, saya akan hitung ya. Jadi kalau 33,3 kita kalikan EPS tahun 2021, hasilnya adalah 9.390. Jadi akan lebih cepat mencapai target indeks yang lebih tinggi lagi. Ya, 282 dikali 33, 9.300. Begitu, Pak. Apakah itu bisa dipahami metode perhitungannya? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dari Pak Evan. Terima kasih juga Pak Adrian sudah rela menjelaskannya sekali lagi Pak. Oke. Jadi kalau kita optimis, price earning ratio kita akan jadi 33, ya target indeks 2021 9.000. Masih jauh dari sekarang, makanya orang-orang kan banyak yang fobi dan ketinggian nih. Indeks dari 3.900 naik sampai 5.800 udah deg-degan. Hitungan kita masih jauh potensinya. Kita hitung yang biasa saja udah 7.000. Hitung optimis 9.000 tahun 2021. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai seberapa optimis. Nah, ini kan pendapat pribadi ya. Jadi kalau pendapat pribadi, disclaimer-nya on nih. Jadi saya mengacu pada perhitungan dari IMF. Dan buat saya perhitungan IMF itu reasonable. Bahwa ekonomi kita akan tumbuh 6,1, bahwa kita juga yakin inflasi kita bisa terkendali 1,6. Ya, kalau saya bilang confidence level, saya tuh 80%, 90% yakin. Ya. Dan keyakinan ini juga dibuktikan dengan saya hanya pegang satu jenis saham dan all in juga. Ya, akan pegang sampai target indeksnya nyampe. Ya, gitu Pak Kevin. Yuk, saya kembaliin. Ya. Masih ngomong soal ini Pak, Indonesia interest rate. Ini ada pertanyaan dari Wilson, Pak, Wilson Finance 2015. Selamat sore Pak Adrian. Apa yang melatar belakangi penurunan BI rate tahun ke depan menjadi 3,25 ini, Pak? Di saat penurunan suku bunga selama ini tidak meningkatkan angka inflasi dan ekonomi secara signifikan. Kira-kira faktor apa nih, Pak, yang kita tunggu untuk bisa menjadi pendorong lagi untuk interest rate kita bisa turun, Pak? Pertama ya kita harus turunin bunga supaya kita bisa memaksa perbankan menurunkan tingkat suku bunga kredit. Itu satu. Terus kedua,
kita juga memaksa orang-orang supaya tidak lagi menaruh uangnya di dalam bentuk deposito. Jadi supaya mereka konsum. Ya. Nah, biasanya kalau konsumsi orang tuh masih pelit, ya. Karena kalau buat konsumsi rasanya masih mikir, waduh ini lebih murahan, ini lebih mahalan, kita masih pikir. Nah, jadi yang terjadi adalah semua orang akan bergeser ke aktivitas spekulasi. Apalagi sekarang tuh banyak sekali cerita-cerita sukses ya, success story ya. Jadi kalau kita lihat di internet, wah itu luar biasa tuh. Segala kalangan udah jadi ahlinya di bursa saham. Ya, it's okay gitu loh. Jadi jangan pikir kita di akademik itu lebih jago, enggak. Kita tuh malah bosenin, dongengnya nggak rame gitu loh. Jadi hitungan-hitungan kita yang secara filosofis, secara konsep itu benar, ya. Tapi bisa untung dari sini, nah mungkin nggak juga. Gitu. Paling nggak di sini kita bisa punya keyakinan seberapa besar market boleh nyimpang dari fundamental. Ya. Dan fundamental selalu nyimpang dengan realitas, selalu nyimpang. Jadi yang penting adalah bukan yang hanya memahami fundamental, yang lebih penting adalah siapa yang bisa menangkap realita. Apakah itu akan menjadi bubble yang lebih besar? Silahkan. Tapi kan kuncinya adalah ketika bubble itu mau pecah, apakah kita masih di dalam atau kita sudah di luar. Ya. Nah, itu yang bisa jawab hanya orang-orang teknikal dan metode yang lain. Fundamental nggak bisa. Fundamental hanya bisa bilang, kalau bisa kita bilang target indeks 2021 7.000, kejadiannya 10.000 misalnya. Nah, wah udah over value. Nah, di situ kita bisa bilang over value, resiko terjadi crash meningkat. Kapan timingnya kita nggak tahu. Oke, itu penjelasan saya. Pak bisa menjawab? Oke, Pak. Terima kasih Pak Adrian, kata Wilson, Pak. Saya sedikit bertanya lagi, Pak, masih tentang interest rate. Jadi ada pertanyaan dari Pak Kenny Hartanto. Asumsi Indonesia interest rate 3,25% hingga 2025 apakah visible? Mengingat suatu waktu mungkin antara 2023 sampai 2025 mungkin ada tightening cycle dari US. Jadi Fed rate-nya dinaikin untuk menahan inflasi, Pak. Dan ada pelengkapnya dari Pak Jaya Dicandra bertanya, Pak, apakah model ini sudah memperhitungkan aspek tapering? Jadi ada taper tantrum lagi mungkin Pak, dan siklus komoditas. Oke. Nah, kita tapering atau perilaku Fed selalu menjadi billion dollar question. Selalu. Nah, jadi sekalinya Federal Reserve itu ambil posisi bahwa saya tidak akan quantitative easing, akan terjadi pembalikan arus uang dari Indonesia kembali ke Amerika. Kita alami itu 2013, kita alami itu tahun 2016 juga. Nah, buat saya, ekonomi Amerika itu mungkin sangat sulit untuk pulih. Ya, jadi biaya untuk penanganan COVID, walaupun secara stock market itu nggak nyambung, ya, itu akan terus naik. Jadi yang terjadi adalah biaya fiskal itu terus naik, dan Federal Reserve itu harus terus-menerus mensupport stock market, ya, supaya orang-orang ini bisa kembali dalam kondisi earning yang normal. Mood-nya harus dijaga, atau sentimennya harus dijaga tetap positif. Nah, dengan hutang yang sampai targetnya sampai 9 triliun dolar, sangat tidak bijaksana buat saya tuh jika Federal Reserve menghentikan pembelian atau meningkatkan tingkat suku bunga. Karena jika itu dilakukan, yang sulit Amerika sendiri gitu loh. Ya, karena beban hutang mereka itu naik. Yang ada adalah saat ini kita lihat bahwa semua negara berlomba-lomba menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya supaya mereka
bisa memastikan bahwa hutang mereka atau hutang negara tetap sustainable. Ya, jadi target tapering masih ada, ya, tapi saya nggak yakin untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Jadi untuk tahun depan ya saya pikir masih aman lah. Tahun depan ya kita bikin acara ini lagi. Kita update lagi view kita terhadap potensi tapering itu terjadi atau enggak. Paling enggak untuk tahun depan pasti enggak. Demikian. Terima Menjawab kasih Pak jawaban saya. Adrian. Yuk. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan mengenai PER ini Pak dari Pak Rendra Widiarno. Jadi Pak Rendra bertanya, untuk PER 33 kali di 2023, apakah karena harga saham yang naik atau pertumbuhan laba perusahaan mengecil? Mana yang lebih dominan? Sementara potensi outflow akibat penurunan suku bunga akan menahan laju IDX. Jadi ini ada campuran Pak, bertanya tentang PI-nya, faktor P atau I-nya, dan tentang IDX yang menurun mungkin jadi outflow. Aduh, kalau ini hitung dulu ini satu-satu nih IPS kita. Terus itu satu-satu ini ya. Misalnya kan kayak IPS kita 282 bagi 258. Oke. Nah, itu efeknya adalah 9%. Ya, dari IPS tahun 2020 ke 2021. Nah, efek dari earning-nya, ya earning yield-nya dari 4 dibagi 4,05, 4 dibagi 4 itu 11% kurang lebih impact-nya. Jadi EPS itu impact-nya 9%, impact dari earning yield yang turun dari 4,53 ke 4 itu kurang lebih 11%. Jadi impact-nya lebih besar daripada impact-nya yang lebih besar adalah price earning ratio expansion daripada earning yang tumbuh. Ya, apa bisa menjawab? Oke. Yang keduanya Pak Kevin? Yang keduanya tadi tentang kan kalau interest rate-nya turun kan mungkin jadi spread yield-nya, carry trade-nya jadi mengecil lagi Pak. Apakah mungkin malah investor asingnya jadi outflow? Karena kan belakangan ini kita dengar bahwa investor asing inflow terus sehingga bursa kita naik. Jadi kan itu dipikirkan menjadi faktor yang bisa juga menahan IDX untuk naik gitu. Oke. Nah, ada dua jawabannya. Pertama, pendapat saya ya, kita ngelihat bahwa potensi upside indeks kita masih jauh. Ya, saya di sini adalah forecast yang pesimis. Saya bilang price earning ratio akan nyampe 33 itu tahun 2023. Tapi kalau price earning ratio ini 33 terjadi di tahun 2021, target indeks kita itu adalah 9.000. Jadi buat saya kalau target indeks sampai 9.000, investor asing itu masih terus masuk ke Indonesia. Nah, kita lihat lagi. Dengan earning yield 3%, kita bandingkan dengan price earning ratio dari perusahaan-perusahaan yang ada di Inggris, di Jerman, di Amerika yang sangat tinggi. Coba kita lihat sini. Nah, ini dia. Jadi dari perbandingan ini, kita sebagai negara besar, kita tuh yang potensi earning-nya yang paling kecil. Price earning ratio-nya tuh yang paling kecil gitu. Potensi untung kita tuh yang paling besar. Jadi saham Indonesia itu saham yang paling murah di antara perusahaan negara-negara besar. Jadi saya masih lihat potensi-potensi yang mengerikan belum terjadi lah. Gitu. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Adrian. Lalu ini mungkin ada sedikit pertanyaan lagi, tapi agak spesifik Pak. Jadi kan tadi kita punya forecast untuk IDX-nya bisa 7.000 di 2021 dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Andreas Sartanto. Sore Pak Adrian, apakah pertumbuhan tiap sektor akan sama atau ada sektor tertentu yang akan lebih baik dibandingkan yang lain? Mungkin
view Bapak terhadap sektor yang mungkin dipengaruhi terhadap dengan pertumbuhan indeks ini, Pak? Atau terlalu spesifik? Enggak. Jadi kita juga ada antisipasi pertanyaan tadi. Ya, di supplementary kita udah bikin. Jadi selain kita mesti membayangkan investor mikirnya seperti apa, saya juga harus bisa membayangkan audit itu berpikir seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah sejarah return IHSG kita ya, tahun 97 sampai 2019, 22 tahun, CAGR kita adalah 13% per tahun. Nah, di sini saya dengan Pak Kevin, kita bikin acara ya, sektor volatility dengan alumni Prastia Mulia nih. Saya lupa tanggal kapan ya Pak Kevin ya? Kita Berapa bulan lalu ya? Pak. Iya, setahun lalu loh. Nggak setahun, masih tahun ini kok. Oh iya, Maret April gitu Pak. Ya, oke. Nah, ini adalah sektor volatility kita bikin. Jadi Indonesia itu mengalami krisis itu sudah 4 kali. Ya. Resesi pertama Agustus 97-98, krisis moneter, kita semua sepakat. Terus tahun 2003-2004 ya. Terus Mei 2008-2009 subprime mortgage, dan yang terakhir tapering 2013 sampai 2016 kita juga krisis. Nah, uniknya periode krisis itu selalu lebih pendek daripada periode expansion. Nah, kita bikin lagi ke sini, ini yang dibuat oleh Pak Kevin nih, ranking-ranking sektor-sektor yang hot, ya, yang paling volatile. Jadi kita sih antisipasinya ya, yang nonton ini banyaknya adalah trader-trader yang suka dengan volatilitas, bukan yang buy and hold. Setahun tuh udah buy and hold, udah panjang itu. Nah, ini adalah performance-nya yang paling volatile, nilainya paling tinggi, yang paling tidak volatile nilainya adalah 0. Oke. Nah, ini adalah trennya ya. Nah, saya membagi, jadi satu bisnis cycle tuh resesi dan ekspansi. Resesi yang tadi sekian bulan kita bagi 2, ekspansinya juga kita bagi 2. Nah, ini adalah trennya. Jadi kalau tahun 2003, ini adalah volatilitas dari tiap sektor. Yang paling gila volatilitasnya adalah Jack Trade. Ya, berikutnya baru ada Jakarta Jack Cons itu apa, Pak Kelvin ya? Consumer goods, Pak. Consumer ya. Iya, consumer. Nah, terus second business cycle ini semuanya gila nih 2003-2008. Semua sektor naik gila-gilaan, ini yang bikin investor tuh jadi sangat banyak ya, yang sangat kaya banyak, yang sangat miskin juga banyak. Nah, ini untuk yang ketiga seperti ini sudah mulai menurun volatilitasnya, dan ini yang keempat volatilitas makin kecil lagi. Nah, saya buat jadi bentuk grafik ya. Ini performance-nya ya. Kalau early expansion, dan ini adalah volatilitasnya. Saya bikin grafiknya nih. Nah, jadi ternyata volatilitas market itu semua konvergen ke satu titik. Jadi tidak ada lagi saham-saham mana yang volatilitasnya paling gila. Nah, di resesi yang kedua atau ekspansi kedua itu ada volatilitas yang tinggi. Nah, sekarang mungkin karena kita investor udah lebih dewasa, udah lebih ngerti juga, volatilitas itu makin kecil. Nah, apakah ke depan makin kecil, saya nggak tahu. Nah, ini yang keempat nih. Jadi, sektor-sektor yang pada ekspansi pertama, kita udah, ekonomi kita udah tumbuh lagi, kita bisa bilang kita masuk periode early expansion. Ya. Nah, ini adalah yang paling ramai adalah volatilitas paling tinggi, dari paling rendah sampai paling tinggi adalah financial. Sepertinya ini masih terjadi ya sampai saat ini. Ya, yang berikutnya itu adalah yang 17 tuh Jakarta, ini basic industry ya, Pak Kevin ya? Iya, Pak. Ya, basic industry. Basic industry. Nah, terus yang berikutnya itu adalah yang Jack Mine.
ya, mining. Selanjutnya baru Jack Infra. Ya, kita lihatlah perusahaan-perusahaan mining grow-nya hebat ya. Terus infrastruktur juga begitu. Nah, baru ada yang laggard, ketinggalan-ketinggalan, consumer, terus Jack mine ini apa ini? Industri. Aneka industri, Pak. Aneka industri, ya. Properti dan yang paling parah Jack Trade. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, target kita untuk kalau mau trading di early expansion kira-kira seperti apa? Ya, jadi yang pertama kedua mungkin enggak lah. Kita akan bergerak di antara 3 dan 4. Jadi sektor-sektor yang masih rame mungkin ya ini ya, Jakfin, volatilitasnya gede, buat trading enak. Terus juga Jack Mining, ya. Tapi yang paling selalu jagoan adalah Jakfin ya, perbankan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Oke. Mungkin saya lanjut pertanyaan, Pak. Dari Bapak Armando S. bertanya, hai Pak Adrian, model forecast ini kan dominan komponennya adalah IPS, sedangkan artinya ekonomi start to recover, earnings dari corporation juga membaik, sedangkan beberapa key emiten pendukung ISG itu profit taking, artinya IPS-nya naik tapi ada profit taking juga, jadi ISG-nya nggak jadi naik gitu Pak. Pertanyaannya adalah, jadi menurut pandangan Bapak Armando ini tuh kayak kurang inline Pak. Di satu sisi IPS-nya growth, harga sahamnya harusnya naik, tapi di sisi lain ada banyak profit taking yang membuat harga sahamnya turun. Nah, bagaimana pendapat Bapak ini akan mempengaruhi forecast Bapak ke depannya yang misalnya ISG 2021 gitu Pak? Oke. Nah, kita melihat forecast ya kan dengan membandingkan dengan kondisi sekarang. Nah, memang kalau lihat kondisi sekarang, selalu ada kondisi di mana harga saham tuh naik terlalu banyak. Jadi dia akan nyimpang dari fundamentalnya. Kalau kita dari akademik akan menyatakan seperti itu. Nah, ketika dia menyimpang dari fundamentalnya, dia akan turun dulu, tapi trennya nggak putus. Nah, misalnya kita lihat, saya berasumsi Bapak paham konsep analisis atau technical analysis moving average. Ya. Jadi kalau kita moving average, anggaplah saya ambil moving average 50 hari. Jadi moving average itu menunjukkan tren fundamental dari saham. Nah, setiap kali harga saham itu menyimpang terlalu jauh dari tren fundamentalnya, dia akan turun ke moving average 50 hari, setelah itu dia akan mantul. Kita dulu nyebutnya itu sebagai leapfrog atau lompat kodok. Silahkan Bapak Ibu cek ya moving average 50 hari dengan harga saham. Itu setiap kali sentuh 50 hari dia akan lompat. Ketika dia terlalu jauh dari 50 hari dia akan turun atau paling enggak dia flat. Sampai kena moving average baru dia lompat lagi. Nah, itu yang kita sampaikan bahwa terjadi profit taking, ya, karena dia bergerak terlalu cepat dibanding fundamentalnya. Tapi trennya nggak putus. Nah, yang kita sampaikan sekarang adalah tren dari fundamentalnya. Oke. Terima kasih Pak Adrian. Lalu mungkin saya nggak tahu Bapak ada perhatian sektor properti atau tidak, tapi ada pertanyaan dari Pak Panca. Pak, bagaimana view untuk sektor properti? Saya lihat sektor ini masih laggard. Oke, nah kalau sektor properti itu ini antik-antik juga nih gerakannya nggak jelas. Tapi yang pasti gini, kita lihat dari properti ya, itu rata-rata harga properti itu jauh di bawah nilai bukunya. Ya, misalnya ini mohon maaf nih, kita menyampaikan satu perusahaan, saya sendiri dipaksa masuk, itu cuma punya 500.000 doang, jadi nggak usah dipikirin. Jadi buat saya untung pun nggak ada efeknya. Misalnya gini, kita lihat saham
Sentul City. Sentul City itu dia punya book value kurang lebih 150 per lembar. Harga saham di pasar cuma 51. Itu diskonnya bisa segede itu. Nah, apakah book value 150 itu harga yang benar? Apakah itu market value? Bukan. Itu adalah tanah-tanah yang dia akuisisi di tahun 2000, di tahun 2005, 2010. Itu tanah-tanah yang dicatat berdasarkan nilai perolehan. Jadi tanah-tanah itu dulu cuma dibeli cuma 300.000 dan itu dicatat sebagai book value. Dan harga di sana itu adalah sampai per meternya ya, setahu saya itu ada yang 8 juta sampai 10 juta. Jadi upside-nya banyak. Jadi valuasi-valuasi seperti BSD gitu ya, itu pun sama. Sangat banyak tanah-tanah yang diperoleh dengan nilai buku yang tahun entah kapan. Dan itu belum disesuaikan karena nggak ada gunanya. Tapi investor itu hanya melihat potensi earning. Jadi kalau earningnya nggak ada, apa yang bisa diharapkan? Tapi secara valuasi murah, ya. Tapi earning ada? Nggak ada. Jadi kalau itu laggard, kita nggak tahu ya. Satu waktu kan ownernya akan bergerak, ketika dia butuh sesuatu, tuh harga pasti naik. Tapi itu nggak bisa dianalisis dengan metode earning per share. Profitnya nggak ada. Tapi nilai asetnya besar. Setuju. Demikian Pak Panca. Baik, terima kasih Pak Adrian. Mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Pak, yang untuk menutup sesi hari ini karena sudah sejam Q&A-nya. Mungkin buat Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni sekalian boleh menyalakan kameranya untuk diabadikan oleh tim IKA Pramah nanti untuk jadi dokumentasi kita. Dimohon kesediaannya untuk bisa menyalakan kamera dan standby berpose karena nggak tahu Bapak Ibu ada di page berapa. Kami juga by the way sembari nanti menunggu, ini juga diupload ke YouTube ya Pak Kevin ya? Ya. Benar Pak, benar. Kemudian, jadi ya oke. Buat Bapak Ibu yang merasa tadi agak terlalu cepat penjelasannya atau bagaimana, nanti bisa ditonton lagi, bisa ditonton ulang di YouTube. Mungkin di YouTube IKA Prama, mungkin di YouTube Saham Prasmul, nanti kita akan kabarkan lagi. Dan untuk materi nanti mungkin saya share boleh apa ya di grup WhatsApp-nya. Oke, jadi itu tadi saya yang ada 2 ya, satu yang utama, terus satu lagi yang suplementarinya ya. Ya, benar Pak, ada 2 materi. Oke. Baik, karena sudah pada nyala, saya izin foto Bapak Ibu mungkin kalau mau berpose atau tersenyum boleh sambil menunggu. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan untuk page 2. Oke, page 3. 4. 5. Ternyata banyak juga Pak, sebentar ya Pak. Oke. Oke, sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Adrian buat sharing insight-nya yang sangat luar biasa. Oke, mungkin saya kasih bocoran satu ya. Dengan Pak Kevin akan bikin acara lagi minggu depan hari Sabtu. Kita akan ngebahas apa Pak Kevin? Tentang investment strategy, investment team Pak. Kita ada seriesnya, ada bahas tentang fundamental, kita coba cek kalau misalnya dividend investing, value investing, growth investing itu bagaimana hasilnya. Lalu juga setelahnya ada tentang technical, bagaimana strategi investasi atau trading dengan itu technical. Minggu depannya lagi technical. Minggu depannya lagi, benar. Jadi ini series yang panjang. Ya, jadi kita akan ngebahas performance dari income stock, bagaimana kita mendefinisikan income stock, bagaimana kita mendefinisikan value stock yang selalu kontroversial, ya, dan kita akan kasih lihat juga performance-nya kalau investasi di berbagai tema tadi, ya. Silahkan ditunggu kabar berikutnya. Oke, mungkin cukup ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu ya.
atas waktunya ya. Oke, bye. Oke, terima kasih semuanya. Ini saya end for all ya. Thank Oke, you. bye. Terima kasih, Mbak. Bye.